syukur makanya. Oh, kalau di record sekarang bunyi ya. Ada notifikasinya, record this meeting is being recorded. Gue bingung nih, kenapa gua ngelakuin kesalahan apa gitu ya. Saya punya pilihan continue atau live meeting. Asal gue live meeting nih. Nggak continue. Gua tadi baru di record soalnya. Jadi gue ngomong apa tadi ya? Ya Ekaristi. Artinya puji syukur. Makanya orang Katolik bawa ke gereja tuh bawa puji syukur. Kalau kita orang bingung tuh, kenapa sih itu buku itu dinamakan puji syukur? Ya karena itu puji syukur, karena itu ekaristi. Ya kan, Pak? Tahu kan buku puji syukur? Karena kita udah lama 1 tahun nggak ke gereja, jangan-jangan orang lupa lagi puji syukur yang kayak gimana modelnya. Puji syukur itu ya buku isinya tentang pujian dan syukur kepada Allah tentunya. Kenapa dibilang misa sama orang Katolik pada umumnya, bukan ngomong ekaristi aja? Secara informal, dalam tanda kutip, kita ngomong misa. Karena misa itu sesuatu hal yang kemudian ketika ekaristi dibawakan dalam bahasa Latin pada zaman dulu sebelum Konsili Vatikan kedua tentunya. Sebelum tahun 60-an ya, which is teman-teman belum lahir. Ini istilah yang dibawa oleh kakek nenek kita sebenarnya nih. Istilah jadul ini dibawa oleh para senior-senior kita yang mengatakan misa. Karena pada mereka kalau mereka ikut misa dalam bahasa Latin pada tahun-tahun itu, pada tahun jebot itu, pastor akan bicara kata-kata misa itu di bagian akhir ekaristi, yaitu ite misa es. Pergilah, kita diutus. Maka misa itu adalah, ite misa es itu adalah ungkapan yang bagian terakhir itu loh, pergilah, kita diutus, bagian itu. Jadi itu hanya istilah dalam tanda kutip informal menurut saya. Nah, Gereja Katolik mengatakan di dalam katekismus Gereja Katolik, saya nggak perlu kutip lah ya, lo orang juga nggak bakalan keluar di dalam ujian kehidupan kalian nomor berapa KGK-nya dan segala macamnya. KGK 1324 nggak usah catet ya, lo orang nggak usah catet lah, nggak bakal keluar di dalam ujian teman-teman dalam kehidupan. KGK 1324 mengatakan begini, katekismus Gereja Katolik nomor 1324 mengatakan begini, Ekaristi, gereja di dalam dokumen gereja ini, gereja mau mengatakan begini, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Hakikat dan rangkuman iman kita. Itulah yang disebut dengan ekaristi. Jadi kalau teman-teman ikut kegiatan keagamaan kerohanian Katolik lainnya, ikut KMK, ikut apa nih namanya? PD, ikut persekutuan doa, ikut Legio Maria, ikut pertemuan lingkungan, itu bukan puncak perayaan iman kita. Tetapi sakramen ekaristi itulah yang utama dan terutama. Kalau 2 minggu lalu, atau kalau pada saat teman-teman ikut SADRK di dalam sesi ke-6 yang judulnya pertumbuhan itu, kan ada 4 jari-jari roda tuh kan. Doa, sabda Allah, pelayanan, komunitas ya kan. Ada 4 itu yang nanti kemudian kita bicara lagi nanti soal pelayanan di minggu depan kalau nggak salah saya tanya Devi. Nah, itu bagian tengahnya di dalam jari-jari roda itu kalau teman-teman ingat itu adalah porosnya. Porosnya itu Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu ekaristi itu sendiri yang kita bisa bersatu di dalam Kristus di dalam ekaristi itu sendiri. Karena itu keutamaan ekaristi kenapa dia menjadi sangat utama dan menjadi puncak perayaan iman kita, ya karena disebabkan ada terkandung Kristus itu sendiri di dalam perayaan ini. Karena ada Kristus itu sendiri yang sungguh hadir. Maka gereja Katolik mengajarkan bahwa kurban salib Kristus yang untuk selama-lamanya, Kristus tidak disalibkan kembali di dalam setiap misa kudus kita. Tetapi kurban yang satu dan sama itu dihadirkan kembali dalam setiap kembali oleh kuasa Roh Kudus. Itu nih mungkin nggak? Mungkin. Karena Yesus yang mengorbankan diri adalah Tuhan yang nggak terbatas oleh waktu dan kematian. Maka Kristus telah mengalahkan maut, karenanya misteri Paskahnya nggak hanya terbenam sebagai suatu yang lampau, tetapi dapat dihadirkan pada masa sekarang. Dan waktu kita terima komuni, di saat itu secara nyata kita bersatu dengan Kristus. Lalu ada pertanyaan begini, Tuhan kan ada di mana aja ya? Ya kan, benar nggak? Percaya nggak sama Tuhan di mana aja? Dalam bahasa keren itu omnipresence, Allah yang maha hadir sebenarnya. Lalu kenapa kita mesti komuni sih untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, ya kan? Bersatu dengan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan hadir dalam setiap doa kita, Tuhan ada pada saat PD seperti ini, Tuhan hadir pada saat Anda berdoa sendiri di rumah,
Kenapa harus lewat ekaristi? Karena gini, karena di dalam komuni Tuhan juga hadir, tetapi dalam wujud yang lebih nyata. Karena yaitu Yesus hadir seutuhnya. Karena itulah disebut dengan roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang disebut dengan bahasa Latinnya itu transubstantiatio. Substansinya berubah dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Transubstantiatio. Bahkan kalau teman-teman kita buka Alkitab kita, di dalam Yohanes 6, mana ya, Yohanes 6. Yohanes 6, udah ketemu belum? Ayat 25 sampai dengan 66. Udah ketemu belum? Yohanes 6, nggak gua suruh baca nih, panjang banget kalau dibaca 25 sampai 66 kok. Yohanes 6 ayat 25. Saya mau kasih lihat aja sama teman-teman tentang perikopnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri, benar ada nyata. Yohanes 6 ayat 25 sampai 66. Itu ada 2 perikop, benar nggak di situ? Perikop yang pertama tuh ayat 25 itu mulai dengan kata-kata apa? Judul perikopnya roti hidup, benar nggak? Sama ya Alkitabnya ya. Lalu yang kedua, perikop yang kedua apa tuh? Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Dikatakan begini, di dalam Yohanes 6, 25 sampai 66 ini ceritanya saya singkat aja. Bagaimana Kristus, Yesus itu sedang menjelaskan tentang ekaristi, tentang komuni, tentang Anda dan saya harus terima tubuh dan darah Kristus. Sebab dikatakan barang siapa yang nggak makan dagingnya dan minum darahnya, ia nggak mempunyai hidup. Sedangkan barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu ada di dalam dua perikop ini. Untuk mempertegas ini, maka Yesus mengatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lalu pertanyaannya kemudian dilontarkan kepada Kristus, kepada Yesus. Apakah orang-orang Yahudi itu benar-benar mengerti bahwa Yesus itu secara benar-benar bicara secara harafiah kalau badannya itu makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman? Tentu saja. Maka itu disebabnya mereka bertengkar. Kalau Anda lihat di ayat 52, Yohanes 6 ayat 52 itu mereka bertengkar. Nggak mungkin lah Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan. Tetapi Yesus nggak koreksi pandangan mereka. Nggak koreksi pandangan mereka. Tetapi Yesus makin mempertegas bahwa mengatakan bahwa tubuh dan darahnya adalah sungguh-sungguh makanan dan minuman. Sampai tahap ini nggak mungkin ada yang salah paham lagi tentang apa yang kemudian menjadi kata-kata Kristus di dalam firman Tuhan ini. Sampai akhirnya di ayat 60 yang di judul perikopnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea itu, bahwa pengajaran ini keras dan sulit diterima. Lalu kemudian Yesus mengatakan, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Maka dari sini mulai banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Dan ini sungguh bagaimana Kristus mau menjelaskan bahwa lu datang ke gereja, itu penting. Lu terima tubuh dan darah Kristus itu penting. Karena bukan sekedar gereja yang ngomong, bukan sekedar para pembicara yang bicara, tetapi bagaimana Kristus bicara sama Anda dan saya. Seperti dia bicara sama murid-muridnya 2000 tahun lalu di dalam Yohanes 6 ini. Bahwa Anda dan saya akan hidup kalau Anda menerima tubuh dan darah Kristus. Maka kalau dikatakan balik lagi pertanyaan itu, memang Yesus dalam bahasa kerennya omnipresence, Allah maha hadir, dia hadir setiap saat, kapanpun. Waktu kita lagi belajar, waktu kita kerja, lagi naik motor, naik angkot, dia hadir, tetapi sungguh dia nyata lewat ekaristi dan komuni yang Anda dan saya terima di dalam hidup kita setiap minggunya. Nah, sekarang buat kita, itu sekilas saja udah bagian itu aja, bagian kedua saya mau bicara. Sekarang buat kita, semua yang karena rahmat pembaptisan yang mengikat kita, bagaimana kemudian menghayati kehidupan ekaristi, menghayati ekaristi dalam kehidupan kita sekarang. Ada orang-orang Katolik nih, lu perhatiin deh, mungkin lu punya teman di gereja atau teman di kantor atau pokoknya lu kenal dan dia orang Katolik yang begitu menyukai datang ke gereja karena ekaristi. Ada nggak teman-teman lu yang kayak gitu? Atau jangan-jangan lu orang sendiri di PD ini ada yang begitu tipikalnya, benar nggak? Ada kan orang-orang yang macam begitu kan? Yang kalau gua pikir gitu ya, wah ini calon-calon suster dan pastor, gue pikir begitu ya. Mereka suka sama ekaristi. Dari kecil begitu demen. Atau
Ada orang-orang yang tadinya nggak jadi Katolik, mereka bukan orang Katolik. Lu pasti punya temen yang kayak gini. Atau jangan-jangan, ya gue sih ada deh kenalan yang macam begini. Dia tadinya bukan orang Katolik, tetapi kemudian ikut katekumen, belajar agama, selalu kan ditanya di dalam pelajaran agama katekumenat itu, ditanya katekumenat kan ditanya, kenapa sih lu akhirnya memutuskan untuk jadi seorang Katolik, apalagi katekumennya yang dewasa ya, bukan yang model katekumen anak atau komuni pertama ya, yang dewasa deh ditanya. Ada yang jawabannya apa? Eh, ya karena karena gue mau merit gitu sama orang Katolik, kurang ajar itu, emang banyak tuh begitu, banyak emang. Tetapi yang saya mau katakan adalah ada orang-orang yang mengatakan begini, kenalan gue, dia ngomong katakan gini, karena saya melihat keindahan di dalam Ekaristi. Buset, waktu gue dengar kata-kata seperti itu gue bingung gitu ya, apa yang lu lihat di dalam Ekaristi, ya kan, sehingga lu sungguh tersentuh seperti itu gue penasaran lu dalam batin gue, lu sebenarnya membatin bertanya seperti itu. Atau satu orang klien saya nih, kenalan saya, dia klien saya, sering ketemu sama dia. Dia ini nikah, apa tuh, maaf ya, saya harus bicara kata-katanya seperti ini. Dia itu nggak boleh terima komuni karena dia nikah bukan sama orang Katolik dan tidak dapat dispensasi, tidak melalui proses dispensasi. Jadi kawin campur tapi nggak dapat dispensasi. Sehingga tuh di mata gereja sebenarnya dia kumpul kebo di mata gereja Katolik ya, di mata gereja Katolik ya. Jadi dia tuh nggak bisa terima komuni, intinya begitu. Ini klien saya, tadinya saya nggak tahu loh kalau dia orang Katolik, karena di rumahnya dia, setiap kali ke rumah dia tuh nggak ada salib sama sekali. Tapi saya baru ngerti karena istrinya dia itu beda agama sama dia. Maka di rumah dia tidak ada semua simbolis agama apapun gitu katanya. Dan anaknya ada 2, cewek dua-duanya, yang satu ikut bapaknya, ya itu ikut mamanya agamanya gitu. Nah, dia bilang sama saya, gua nggak bisa terima komuni, Chris. Tetapi gue tiap kali gue juga nggak ngerti banyak tentang gereja Katolik gitu ya. Dia nggak ngerti lah, pokoknya dia tipikal orang yang nggak ngerti apa-apa lah tentang gereja dan iman dia sebenarnya. Tetapi yang pasti ya Chris ya, ada hal yang sepasti. Selalu ada yang menarik gue dalam satu kerinduan untuk datang ke gereja setiap hari Minggu. Walaupun gue sama sekali nggak bisa terima tuh komuni. Walaupun gue nggak bisa terima komuni, tapi gue mau datang tetap Chris. Setiap minggu dia sendirian loh. Karena istrinya kan bukan agamanya sama dia, bukan Katolik. Dan anaknya lagi belum kelar katekumen anak itu belum selesai dan belum ikut kalau nggak salah kemarin terakhir saya bicara sama dia. Dia mengatakan begitu, gua rindu ke gereja dan setiap minggu gua datang ke gereja sendirian, dia bilang katanya. Ini orang-orang, tapi gua tanya, kok tapi lu rindu gak terima komuni? Gua rindu tapi gua nggak bisa, intinya gitu. Gimana caranya gua bisa? Kemarin gue udah bantu urusin tuh supaya dia membereskan, tapi gue nggak harus ngobrol sama Romo Paroki kan sebenarnya untuk hal-hal seperti itu, membereskan itu dan segala macamnya. Nah, tapi sekarang kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya tentang saya melihat gambaran tentang saya melihat Ekaristi, maka saya mengatakan bagian yang kedua ini bukan bicara soal informasi yang tadi seperti bagian pertama, tetapi bagian ini juga ditanyakan kepada Anda dan saya semua di tempat ini. Bagaimana Anda melihat sakramen Ekaristi, bagaimana Anda dan saya menghayati sakramen Ekaristi di dalam kehidupanmu. Nah, buat saya akan jauh dengan segala kejujuran saya. Dalam tanda kutip ya penuh dengan struggle buat saya ikut ke gereja itu. Dan mungkin banyak yang kayak saya, problemnya orang Katolik. Dianya aja nggak ngomong, ya kan? Kan karena gue pembicara, gue ngomong dari dalam hati gue dong. Gue ngomong, masa gue ngomong bohong-bohong? Ya kan? Gue ngomong dengan jujur. Saya penuh dengan struggle. Saya dibaptis dari bayi karena papa dan mama saya Katolik, itu aja. Ada orang yang jadi Katolik seperti saya karena dibaptis dari bayi karena papa dan mamanya Katolik. Ada orang-orang yang jadi Katolik seperti papa saya karena dia sekolah di sekolah Katolik. Lalu kemudian dia jadi Katolik. Ngelihat Ekaristi, ngelihat teman-temannya Katolik, dia ikut-ikutan jadi Katolik. Ada yang kayak mama saya, karena menikah dengan papa saya dia jadi Katolik dengan background Protestan yang cukup kuat mama saya. Ya kan? Macam-macam orang mau jadi Katolik dan rupanya nggak apapun background Anda jadi seorang Katolik, nggak semua orang otomatis jatuh cinta dengan ritual-ritual kekatolikan kita. Memang saya harus akui dengan sangat ada banyak orang memang
jadi Katolik tapi nggak otomatis jatuh cinta dengan ritual-ritual dan tanda kutip ya ritual-ritual kekatolikan kita. Saya kesulitan sekali dari kecil nih soal menjalankan doa rosario Bunda Maria khusus ya. Karena mama saya nggak pernah ngajarin, mama saya nggak pernah doa rosario waktu itu. Karena dia dari Protestan yang cukup kuat. Bapak saya kagak ngerti gereja sebenarnya, dia ikutan aja sebenarnya. Ya kan? Terus soal ngaku dosa, mama saya nggak pernah ngaku dosa, dia selalu ngomong buat apa ngaku dosa sama pastor, langsung aja ke Tuhan. Ada 3 poin yang saya kesulitan. Bunda Maria dan doa rosario, soal ngaku dosa, bahkan waktu saya ikut komuni pertama tuh saya ingat banget kan. Kan kalau Anda ikut komuni pertama, papa dan mamamu kan ngaku dosa duluan, habis itu baru kamu kan, benar nggak? Nah, saya itu nggak ditemenin papa mama saya. Saya nggak ditemenin papa dan mama saya, harusnya kan saya di sekolah-sekolah Katolik. Nah, sekolah-sekolah Katolik tuh biasanya ngadain komuni pertama, lalu kan ngirim surat ke orang tua dan segala macam, orang tua udah harus ikut lah dan segala macam. Orang tua saya nggak ada yang mau ikut ngaku dosa. Saya sendirian gitu ya, karena mereka nggak ada yang mau ngaku dosa. Nah, terus poin ketiga soal ekaristi nih. Karena keluarga saya bukan orang-orang yang rajin banget ke gereja. Dan waktu ingatan saya masih kecil, bahwa itu adalah mempersulit bangunin koko saya yang beda 2 tahun sama saya dan saya, itu susah banget buat orang tua saya dengan segala kenakalan masa kecil kami. Ya kan orang tua bisa ribut gitu ya. Maksa kita ke gereja, kita milih nonton Doraemon, pura-pura tidur nggak bangun dan segala macamnya lah supaya kita terhindar dari segala yang namanya datang ke gereja. Akhirnya saya beruntung aja, atau saya nggak beruntung sih, bukan istilah beruntung. Saya apa ya? Ini rahmat dan karya Tuhan di dalam hidup saya. Ngalamin relasi yang mendalam sama Tuhan di dalam ikut persekutuan doa, ikut SADRK, menata hidup rohani. Tapi ingat, bagian ngaku dosa, bagian rosario dan Bunda Maria, dan bagian ke gereja rutin, nggak serta-merta otomatis membuat saya rajin. Walaupun saya udah ikut pelayanan, saya masih struggle. Dan ini yang selalu diingatkan oleh teman-teman komunitas saya waktu itu masih kuliah tentang ke gereja, pelayanan tapi nggak ke gereja, kan gila kan sebenarnya pada waktu itu ya kan. Di tahun-tahun awal saya ikut PD, tapi saya nggak jarang ke gereja tuh, males ke gereja dan segala macam. Lagi-lagi saya beruntung atau bukan? Ini soal keberuntungan, tapi lagi-lagi ini soal bagaimana Allah Roh Kudus membimbing dan menuntun saya mengerti dan mencintai 3 poin ini secara bertahap dan khususnya bagian ekaristi. Ekaristi pada akhirnya dalam permenungan saya dan kemudian buat permenunganmu juga ada banyak pasti jawaban di dalam hati masing-masing. Ekaristi tapi buat saya adalah cara saya membawa diri saya di hadapan Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan ini yang saya tanamkan dalam motivasi saya datang ke gereja. Ini soal saya membawa diri ke hadapan Tuhan dan mencintai Tuhan. Saya bicara dalam hati saya, dalam-dalam. Kalau saya mau bertumbuh secara rohani, bukan segala sesuatu yang enak, yang nyaman buat saya. It's not all about me. Tetapi it's all about God kan. Mau ngerti tentang Tuhan, mau lebih dalam lagi mencintai Tuhan, maka saya harus berada di gereja di dalam setiap minggunya. Saya mengerti anak muda nih, kalau saya boleh share screen, saya mau kasih lihat satu survei. Udah kelihatan ya? Oh, ini yang tadi nih, ekaristi bla bla bla. Tidak hanya sekedar bersama kita, melainkan Kristus sesungguhnya ada dan hadir di dalam diri kita. Lalu ini yang tadi istilah yang saya bilang, transubstansiasio. Substansinya berubah, tapi wujudnya sama. Itu namanya transubstansiasio tuh. Nah, ada satu data, judulnya begini, Can we keep our kids Catholic? Diambil dari Catholic Digest edisi Oktober 2003, matang deh, jadul banget ya. 5 penyebab utama orang muda nggak mau pergi ke gereja secara rutin. Kamu lihat yang pertama, terlalu sibuk 28%. Lalu saya bertanya-tanya, apakah sungguh sibuk? Ya kan? Sibuk apaan hari Minggu sebenarnya? Enggak ada sibukan. Sebenarnya dia mencari-cari kesibukan yang sebenarnya dia bukan sibuk, tapi dia sudah punya prioritas lain di dalam hidupnya. Prioritasnya contohnya apa? Pergi ke mall, jalan-jalan, pacaran, itu prioritas yang bisa mengalahkan ke gereja pada hari Minggu. Secara general ya. Kalau beneran ada kerjaan ya nggak bisa loh beneran kerja ya. Kalau beneran kerja enggak lah. Tapi kalau ini kan kadang-kadang ngomong terlalu sibuk, orang itu bisa aja ngomong, gue sibuk hari itu. Padahal sebenarnya bukan sibuk kerja. Bukan sibuk ngurusin keluarga yang sakit. Tetapi sibuk yang menyibukkan diri yang sebenarnya itu harusnya sebagai seorang Kristen Katolik itu bukan prioritas dalam hidup lu.
Tapi prioritas tuh hari Minggu ya ke gereja. Yang kedua, tidak setuju dengan ajaran gereja. Ya kalau di sini mah nggak ada lah, ya nggak mungkin lah, nggak setuju nih sama misa di Katolik, nggak ada lah, lu nggak mungkin datang ke PD kalau tipikal yang begini kan. Yang ketiga, traumatis saat masa lalunya. Mungkin gini, traumatisnya apa biasanya? Gue punya temen nih orang Katolik nih, cerita sama gue di KMK waktu kuliah. Gue trauma datang ke gereja lagi. Kenapa? Gara-gara aja pasturnya di depan mimbar lagi homili khotbah, berhenti lalu bilang, saya nggak mau lanjutin homili saya kalau 5 orang itu yang di belakang, 5 orang anak muda itu yang di belakang kagak keluar dari gereja sekarang. Karena ngobrol terus. Itu pastor ngomong begitu waktu homili. Buset, kalau kita yang gitu ngeri juga ya. Ini kisah nyata di temen gue. Dia nggak mau datang lagi ke gereja itu sejak hari itu, ya kan, traumatis. Mungkin traumatisnya kayak gitu kali, maksudnya traumatis. Yang keempat, malas banget, 13,5%, dan ini cukup besar. Bahkan menurut saya, alasan yang bicara soal terlalu sibuk, jangan-jangan sebenarnya karena dia malas. Itu aja, benar nggak? Ya kan? Jadi sebenarnya malas banget itu bukan 13,5%, tetapi 13,5% tambah yang 28% itu. Dan yang kelima, mengaku tak suka dengan acara ritual. Ini sama juga seperti malas sebenarnya. Kenapa? Karena nggak suka dengan ritual itu kan sama-sama mau mengatakan bahwa datang ke gereja itu sesuatu hal yang membosankan, benar nggak? Datang ke gereja bosan dan bikin males. Itu aja. Jadi mengambil porsi yang lebih besar buat anak muda mau dari survei itu, atau jangan-jangan di dalam paroki kita juga seperti itu, bahwa porsinya besar untuk mengatakan bahwa datang ke gereja itu sesuatu hal yang nggak menyenangkan. Malas. Amsal 18 ayat 9 mengatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dalam buku Summa Theologianya, Thomas Aquinas mendefinisikan tuh tentang malas. Atau Anda bisa lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik soal malas, karena itu dari 7 dosa pokok sebenarnya kan. Malas itu ada banyak hal. Si malas ke gereja, malas pelayanan, malas berdoa, malas ke gereja, malas bangun pagi, malas bikin PR. Ya pokoknya malas banyak lah. Kita bisa ngomong malas bangun, malas makan, kalau lagi putus cinta malas makan dan segala macam, ya kan. Pokoknya malas banyak lah. Banyak, dengan kata-kata malas itu banyak. Tetapi Thomas Aquinas mendefinisikan begini. Sebenarnya sloth, dia bilang katanya, is sluggishness. Sluggishness apa ya? Nah, kelesuan. Kelesuan di dalam pikiran, which neglect. Neglect itu apa ya bahasa Indonesia? Neglect apa ya? Aduh. Apa ya neglect? Kok gue lupa ya. Neglect kasih. Aduh. Gue lupa terjemahannya apa ya. Neglect tuh. Gue neglect lu gitu. Apa ya? Apa ya? Kok gue lupa ya Tuhan Yesus ya. Pasti. Ampun deh. Neglect tuh tidak mempedulikan. Tidak mempedulikan. Kelesuan di dalam pikiran yang akhirnya tidak mempedulikan sesuatu hal yang baik gitu ya. Dan efeknya jahat kata Thomas Aquinas. Karena itu opres itu menahan, membuat orang menjauhi kebaikan. Itu yang namanya malas sebenarnya. Atau John Hardon Jesuit, ya, mentelantarkan itu neglect, benar ya. Tidak mempedulikan, mentelantarkan, benar. Mengatakan begini, slot tentang kemalasan. John Hardon di dalam The Pocket Catholic Catechism mengatakan, sloth is the desire for ease, dia bilang gitu. Sloth, kemalasan, desire itu apa ya? Desire itu bukan sekedar keinginan, tetapi lebih dari keinginan, tetapi hasrat untuk punya kenyamanan. Itu kenyamanan. Hasrat untuk punya kenyamanan. Bahkan kalau harus mengorbankan, even at the expense of doing the non-will of God. Bahkan kalau harus mengorbankan kehendak Allah. Karena whatever we do, apapun yang Anda dan saya lakukan di dalam hidup kita, butuh effortnya. Dan everything we do, harusnya apa yang pun yang kita lakukan, harusnya memberi makna di dalam keselamatan kita. Dan the slothful person, orang yang malas, tidak mau melakukannya, tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki, karena ada effortnya. Dan sloth menjadi dosa ketika itu memperlambat atau bahkan menghentikan segala energi yang harusnya Anda habiskan untuk memberi makna pada keselamatan. Itu kemalasan.
Jadi malas itu bukan sesuatu hal yang tadi saya sebutkan, malas olahraga, malas belajar. Tetapi malas ini adalah sesuatu hal yang mengatakan bahwa eh, malas itu adalah malah tidak mau melakukan hal-hal yang ilahi di dalam Allah. Malas itu lebih tinggi sebenarnya. Slot dalam 1:7 dari 7 dosa pokok adalah tidak mau melihat kebaikan Allah. Itu yang namanya kemalasan yang harusnya kita perangi. Mereka yang tahu dosa tetapi masih terlibat di dalamnya itu malas. Karena malas melihat kebaikan Allah di dalam hidup mereka. Mereka yang menunda memberi persembahan kasih sepatutnya dan sewajarnya. Mereka yang menunda mengasihi orang-orang sekitarnya. Mereka yang menunda untuk mengampuni. Mereka yang gak rela memberikan waktu kepada Tuhan untuk membangun relasi dengannya. Itu malas. Jadi kata-kata malas itu adalah hal-hal yang ilahi. Yang kemudian karena whatever we do, ada effortnya. Dan harusnya usaha Anda dan saya harusnya membayar sesuatu usaha itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Khususnya dibicara seperti ini adalah lewat ekaristi. Ini ada share, saya lanjutin surveinya dulu bentar. Tadi kan dikatakan 5 penyebab utama orang Katolik nggak mau pergi ke gereja secara rutin. Lalu, tetapi yang tetap ikut misa masih bisa dipilah lagi menjadi kategori ikut misa tetapi nggak konsen, benar nggak? Lebih dari setengah dia datang ke gereja tapi nggak konsen, asik ngobrol dan mencengkrama. Jadi, aduh, kalau mau dilihat hasil survei ini, ya sebenarnya ada orang-orang yang nggak mau datang ke gereja karena malas, tetapi ada orang-orang yang memaksakan dirinya ke gereja, lalu kemudian dia ngobrol, dia nggak konsen, dan itu terjadi, dan itu happen sampai sekarang, dan itu masih relevan sama kita. Apalagi kemudian dia berpikir, kenapa lu ngobrol ke gereja? Saya pernah ditegur loh sama orang datang ke gereja lagi kecil, terus ngobrol mulu kan. Lalu bapak-bapak itu ngomong, kalau kalian ngobrol terus begini, buat apa sebenarnya kalian ke gereja? Iya juga sih ya. Nah sekarang kita yang sudah dewasa, kita bisa berpikir sekarang. Kenapa kita berpikir dan kemudian kenapa kita kehilangan fokus kita pada saat ikut ekaristi atau ikut misa? Apalagi sekarang ini lagi misa online, lagi masa pandemik, komuni batin yang nggak beneran komuni sebenarnya, ya kan komuni batin, tapi sebenarnya nggak komuni. Lagi-lagi dengan segala kemanusiaan saya dan segala kerendahan hati saya struggle. Saya yakin teman-teman juga ada yang struggle. Saya struggle sekali. 15 tahun saya nggak pernah bolong misa, teman-teman. Saya 15 tahun nggak pernah bolong misa. Setiap kali saya pergi ke luar negeri atau keluar kota atau lagi jalan-jalan atau lagi kerja, saya harus cari gereja, di mana itu gereja, dan saya cari jadwal misanya. Yang pertama kali ketika saya keluar kota atau keluar negeri, itu yang saya cari, jadwal misanya. Ya kan? Ketika itu hari Sabtu dan hari Minggu khususnya. Tetapi pas pertengahan pandemi kemarin, baru setahun, belum setahun misa online, saya udah 4 kali bolong waktu pas pertengahan pandemi kemarin. Saya ke gereja 15 tahun nggak pernah sentuh handphone. Kalau misalkan pas lagi ke gereja, handphone saya silent, nggak pernah saya sentuh tuh handphone. Tapi pas pandemi kemarin, pertengahan pandemi kemarin, saya sentuh tuh handphone pas lagi misa online, ya kan? Ngelihat kiri kanan, oh ada WA masuk gitu ya. Karena berasa nggak ke gereja, karena terdistraksi hidup kita, hidup rohani kita ketika kita misa online. Saya percaya teman-teman juga mungkin ada struggle di dalam hal-hal itu. Padahal misa online, kita kan kalau pikir-pikir ya, nggak harus capek-capek pergi ke gereja, benar nggak? Lu bangun, tidur, lu nggak usah mandi, nggak usah gosok gigi, lu bisa misa online sebenarnya. Terus bukan kita yang menyesuaikan jadwal misanya, tetapi itu kita bisa nonton misa yang manapun, ya kan? Dan begitu lu buka YouTube, lu cari menit yang paling dikit di YouTube itu mana, dan itulah misa yang lu mau lakukan. Mungkin, aduh, bener nggak? Di KAJ nih, 59. Tetapi di paroki gue 1 jam 5 menit. Lu ambil yang KAJ terus lu cepetin sampai pas misanya ngomong. Pas lagu pembuka kan bisa tuh dicepetin kan. Lu cepetin. Karena saya percaya gitu ya. Kita udah atur jamnya misanya, lalu kemudian dengan segala itu,
effortless sebenarnya, udah lebih effortless dibanding gue kalau pagi-pagi, kalau gue punya anak ngerti lah. Pagi-pagi itu lebih susah lagi loh kalau misal offline itu ngurusin anak dan segala macam. Tetapi ini effortless. Tetapi rupanya kita harus akui distraksi dalam hidup kita itu banyak banget. Distraksi dalam hidup kita tuh banyak banget untuk menuju kepada Tuhan. Untuk melihat bahwa gua nggak males lagi di hadapan Tuhan seperti yang John Hardon dalam The Pocket Catholic Catechism itu katakan yang tadi saya copy di dalam chat itu. Rupanya untuk melihat hal-hal yang ilahi itu susah banget di dalam hidup kita karena distraksi dalam hidup kita tuh banyak banget. Saya kutip kata-kata Father Mike Smith nih di bagian yang ini. Soal motivasi ke gereja. Dia ngomong begini. Worship God is all about God. Dia katakan gitu. Kalau lu berasa ikut misa nggak dapat apa-apa, kalau lu berasa misa online itu membosankan, mungkin bisa pakai kata-kata dia. Worship God, menyembah Allah is all about God. Dia ngomong ini tentang konteks ekaristi ya. Dia ngomong ini tentang konteks ekaristi. Si Mike Smith ini, Pastor Mike Smith ini cukup terkenal kalau di luar negeri, di US. Dia cukup sangat-sangat terkenal. Dia mengatakan ini dalam ekaristi, worship God is all about God. Dia kasih analoginya. Analoginya dia bilang gini, saya punya mama, si pastor ini bilang, saya punya mama saya ulang tahun waktu itu, waktu saya kecil. Lalu waktu saya kecil, saya tanya sama mama saya, di hari ulang tahun ini mah, apa yang mama paling inginkan? Hadiah apa yang harus saya kasih? Waduh, mamanya punya 5 anak ya, banyak kan, ada 2 cewek, 4, 2 cewek, 5 berarti, 2 cewek, 3 cowok. Si Mike Smith ini 5 bersaudara rupanya. Oh, mamanya bilang, udahlah, lu pergi ke taman depan, tolong potongin rumput. Itu udah cukup hadiah buat gua. Lalu namanya anak kecil, kalau gua jadi anak kecil, mungkin gua akan mengatakan hal yang sama. Aduh, jangan mah, yang lain aja. Janganlah ya. Ya ini ulang tahun mama loh, bukan yang itu loh. Yang harus kita kasih apa? Mamanya bilang lagi, ya udah deh, kalau gitu bersihin aja satu rumah ini. Tolong kalian bersihin satu rumah ini hari ini gitu sebagai ulang tahun mama. Kado ulang tahun mama. Enggak, dia nggak mau juga. Ma, bukan mah, jangan yang itu mah. Akhirnya dia pergi sama saudara-saudaranya beli apalah gitu di luar, lalu kemudian datang lagi kasih kado buat mamanya. Maksa ya, udah nanya apa yang mau dilakukan, terus kemudian mamanya bilang begitu kagak mau, ya kan. Lalu dia mengatakan begini, dia lanjutin. Going to mass, datang pergi ke misa, not expecting to get anything back, dia bilang gitu. Karena the goal is to give God our best. Bukan memberi Allah segala sesuatu yang kita inginkan, kita rasa itu terbaik. Seperti tadi waktu dia mau kasih kado ke mamanya, dia pikirkan yang terbaik versi gua, yang segala sesuatu yang terbaik dalam versinya anak kecil itu, versi anak kecil dia. Maka enggak, kalau lu mau kasih sesuatu ke Allah, ke Tuhan, dia bilang, lu kasih yang terbaik. Dan itu yang bisa lu lakukan ketika Anda dan saya datang ke gereja. Jangan berharap Anda dan saya dapat sesuatu. Waktu datang ke gereja kan kita suka ngomong ya, iya gue berasa hambar nih dengerin Romo, iya gue berasa hambar nih ikut ekaristi, misa online dan segala macam. Kan ada kata-kata itu muncul banyak banget nih, khususnya lagi misa online. Maka saya bilang segala kemanusiaan kita dan kemanusiaan saya mengakui. Kadang-kadang kita berasa seperti itu. Kadang-kadang kita berasa nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika Anda ngomong konteks misa, worship God is all about God and it's not about you. It's not about me. Tetapi it's all about God. Maka kasih Tuhan yang terbaik, dia bilang. Apakah caranya kasih Tuhan yang terbaik? Mike Smith mengatakan, dirimu lah itulah datang ke misa dan persiapkan dirimu datang ke gereja, itu adalah yang terbaik buat Allah. Maka saya tanamkan tuh kata-kata dia di dalam hati saya. Saya cukup berubah sih setelah saya tahu nih, setelah istri saya mulai negor saya. Istri saya negor saya. Kok itu jangan main handphone lah lagi ke gereja online. Iya benar. Gua nih nggak pernah loh. Gua nggak pernah misa offline 15 tahun bolong. Tapi bisa-bisanya gue bolong lagi pandemi kemarin. Bertobat beneran, segera bertobat. Yang jarang misa online bertobat. Lalu kemudian yang sering main handphone pas lagi acara misa online itu bertobat beneran deh. Gue juga mulai bertobat, tidak lagi. Itu pertengahan pandemik itu kejadian memang. Saya akui dengan segala kelemahan saya.
Lalu saya tanamkan dalam hati saya. Santo Jose Maria Escrivá selalu ngomong begini kan, bukan misanya yang terlalu panjang, tapi cintamu yang terlalu pendek. Saya nonton YouTube berjam-jam bisa, main game sampai jam 12 malam nggak ngantuk. Tapi begitu misa online di YouTube, saya cari jam misa yang paling pendek, tapi itu juga dengan segala fokus yang nggak penuh. Dan fokus yang nggak penuh itu di courting dengan saya pergi ke WC lah, apa segala macam, masih sempet-sempet lagi misa online. Dengan segala hal-hal itu, ingat, ini masa iya kita mau begini terus-terusan, ya kan? Kita ini leader rohani loh. Kita ini orang-orang rohani yang mau punya spiritualitas hidup rohani. Jangan kasih celah pada kemalasan itu. Don't halt the energy we must expend in using the means to salvation. Jangan hentikan segala energi yang harusnya kita habiskan untuk memberi makna di dalam keselamatan hidup kita. Maka lagi-lagi saya akan mengatakan di dalam akhir renungan ini hanya sebuah informasi. Ini hanya memberi Anda inspirasi mungkin. Tetapi kalau Anda mau mentransform ini menjadi sesuatu hal yang transformatif, Anda dan saya harus berjuang setelah ini dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kemenangan-kemenangan dalam segala kemenangan-kemenangan untuk melihat segala hal-hal yang ilahi di dalam hidupmu dan hidupku memegang peran penting. Maka Anda bisa lihat, misa online itu memang, sekali lagi saya akan mengatakan, mungkin Anda nggak berasa dapat apa-apa. Tetapi ada hal-hal ilahi yang mau dinyatakan di dalam hidup kita di hal-hal seperti itu. Maka kita tundukkan kepala di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, sungguh kami boleh kembali mengingat-ingat bagaimana kami mau mengasihi-Mu. Kalau kami seringkali tidak komit, tidak konsisten, tidak fokus pada saat Ekaristi, sungguh kami kembali mau menggali motivasi kami di dalam hati kami. Apa yang kami ingin lakukan sebenarnya? Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin punya relasi yang mendalam. Kalau hanya sekedar, dalam tanda kutip, menghabiskan waktu sedikit saja untuk membawa segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu, khususnya di dalam Ekaristi, kiranya Tuhan beri kami kekuatan yang lebih lagi yang datangnya dari Roh Kudus untuk sanggup mengalahkan kemalasan-kemalasan yang ada di dalam hati kami ini. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami tetap taat dan setia. Bukan sekedar Engkau yang mengizinkan, tetapi sungguh kami yang mau mengupayakannya juga lewat segala pikiran kami, lewat segala tubuh kami, lewat segala daya kekuatan kami. Izinkan kami mengasihi-Mu dengan segala apapun yang kami bisa, Tuhan. Maka dari itu kami serahkan seluruh masa muda kami, orang-orang yang kami kasihi, ke dalam penyelenggaran ilahi-Mu yang terlalu terbaik buat hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, saya serahkan kepada WLD. Oke, shalom semua, masih seger lah ya. Mana dong, saya mau dengar suaranya dulu deh. Open mikrofonnya, coba host diizinkan unmute dulu ya. Oke, coba suaranya, saya mau dengar suaranya, coba bersama-sama bilang misa. Oke, 1, 2, 3, misa. Itu enak. Oke, thank you. Oh, ada yang Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you Kok Kris atas membawa firman-Nya yang meneguhkan kita, mengingatkan betapa pentingnya Ekaristi. So, teman-teman di sini yang memang apalagi yang udah bisa misa offline, bersyukurlah dan ikutlah misa rajin-rajin ya. Karena seperti saya dan Lina belum bisa nih. Ya, kok lu di sini dong? Masih pengumuman. Oke teman-teman, bersama-sama kita mau ucapkan apa ke Kok Kris yang telah membawakan firman. Yuk bersama-sama, open mikrofonnya. Sedih unmute ya. Thank you Kok Kris. 1, 2, 3. Thank you Kok Kris. Love you. Thank you ya semuanya. Thank you. Oke. Udah ada yang tua-tua tuh, itu Clara udah gede ya. Oh iya, hai Clara, we love you too. Oke, baik teman-teman.
Sekarang mungkin sebelumnya mungkin saya memberikan kesempatan nih kalau ada yang mau kasih kesaksian satu orang 2 menit kalau ada boleh angkat tangan mengenai firman hari ini, boleh mengenai kejadian sebelumnya mengenai Ekaristi ya, mengenai Ekaristi, tema kita Ekaristi hari ini. Ada yang memberi kesaksian mungkin apa sih yang pernah benefit apa yang pernah teman-teman terima dengan Ekaristi? 1 menit atau 2 menit lah, 1 orang aja. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Nanti kalau ada mau sharing setelah PD, kita layani sharing kalian. Nah, kesaksian kalau saya pribadi, saya mau kesaksian sebentar, 1 menit, 2 menit, benefit Ekaristi. Jadi dulu, ya dia udah ke sini dong. Jadi dulu saya single, oke, dan saya sepertinya tidak ada harapan untuk punya pasangan hidup, tapi saya rindu memiliki pasangan hidup. Jadi waktu itu saya bertemu dengan sosok mentor rohani yang luar biasa bernama Jansen yang sekarang menjadi dokter. Dia adalah salah satu pendiri PD Alphonsus. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan dia dan kita sharing banyak hal mengenai pergumulan saya. Waktu itu saya masih di Beijing, saya bergumul, lalu akhirnya dengan bantuan Ko Jansen meyakinkan saya, udahlah balik Indonesia aja. Lu percuma juga cari cewek di sini ngapain. Akhirnya saya balik ke Indo. Lalu sebelum balik ke Indonesia, Ko Jansen menitipkan satu pesan yang luar biasa sampai sekarang saya masih ingat. Yuda, kalau kamu memang benar-benar ada keinginan yang luar biasa penting yang kamu inginkan banget, coba ikut misa 30 hari berturut-turut. Saya tantang, dan kamu boleh menantang ya, tanda kutip, tantang Tuhan. Coba kamu misa 30 hari berturut-turut dengan keinginan yang difokuskan. Nggak cuman, Tuhan saya pengen punya pasangan yang baik, selesai. Semua orang baik, jadi nanti Tuhan bisa kasih siapa aja, kan nggak gitu kan. Akhirnya saya memiliki permohonan, oke kok, gue pengen punya pacar. Ya udah, jadi saya doain pasangan hidup. Saya listkan dengan sangat rinci, harus Katolik, harus putih, harus jago masak, harus sama-sama pelayanan, dekat rumah. Karena dulu saya pengalaman pacaran LDR 2 kali. Ya, nggak enak banget. Oke, jadi intinya saya menuliskan semua listnya, lalu saya misa 30 hari berturut-turut. Luar biasa teman-teman, hari ke-28 saya dipertemukan dengan mantan pacar yang menjadi istri saya sekarang ya. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman yang memiliki kerinduan, memiliki permintaan apapun yang tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan ular pada yang meminta roti. Ya, jadi kalau teman-teman sungguh-sungguh memiliki keinginan, coba misa 30 hari ya. Ayo mulai dari sekarang. Setiap hari. Oke, saya dulu setiap hari, tapi kadang-kadang Senin yang pagi, Selasa yang sore. It's okay, kadang-kadang di katedral, kadang-kadang di Bogor. Nggak apa-apa, yang penting tiap hari. Oke, saya tantang ya, kita tunggu kesaksian selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sekarang masuk ke pengumuman. Johan nanti kalau mau sharing nanti ya, habis ini ya. Habis PD. Oke, pengumuman dari tim, ada poster yang bisa di-share? Nggak ada ya? Oh, maaf saya kebesaran. Oke, nggak ada ya. Jadi pengumuman teman-teman, ini pengumuman cukup penting sebenarnya karena lumayan turning point bagi PD kita. Jadi kita sedang ada pembaharuan tim dan kita sedang restrukturisasi tim, sehingga seperti teman-teman lihat, kok Riandra Tama udah nggak ada ya? Ada nggak yang bertanya-tanya seperti itu? Kalau ada, coba angkat tangannya. Kalau nggak ada, sedih juga tuh orang nggak diinget. Ya, jadi Riandra Tama karena ada urusan pribadinya mendesak, jadi dia untuk saat ini dia off dari PD dulu dan dia menyerahkan ke tim yang baru. Dan kita sekarang sedang bikin tim baru. So, minggu depan kita izin ya teman-teman, kita sekalian merayakan hari lahir Pancasila. Kita juga rehat dari PD, alasan. Ya, kita rehat sejenak dan kita juga lagi menggodok tim yang baru. Kita nanti akan banyak sekali akan ada program-program yang baru yang tentu aja akan lebih menarik, akan lebih fun, dan akan lebih anak muda banget pokoknya ya. Jadi nanti kita akan perkenalkan tim kita akan umumkan lagi, jadi selalu keep in touch.
broadcast PD kita nggak akan pernah stop, IG kita juga nggak akan pernah berhenti. Teman-teman untuk semua info pokoknya follow IG kita, terus ikut di perkembangan di broadcast di grup Alphonsus WhatsApp, Alphonsus Family WhatsApp group, dan kita akan ketemu lagi, tolong dicatat teman-teman tanggalnya ya, kita akan ketemu lagi di tanggal 8 Juni, oke? 8 Juni itu kita akan ada misa pelantikan tim. Oke, jadi teman-teman boleh undang semua siapa aja yang teman-teman kenal, dan nanti juga tunggu aja informasi berikutnya dari tim. Tapi selama PD nggak ada, jadi gimana dong? Kosong dong, segala macam, sedih dong, jangan sedih. Pokoknya kalau teman-teman ada butuh bantuan apapun, kita akan siap membantu. Kalau teman-teman bahkan ada yang butuh bantuan, misalnya mau doa bareng, mau ada sharing bareng, kontak ke saya, ke anak tim, saya, Yuda, atau istri saya yang sudah menghilang lagi, atau anak teman-teman tim yang teman-teman kenal, boleh. Nanti kita semua akan bantu berdoa, kita nanti ada kegiatan yang ngisi juga acara liburnya, dan sebagainya. Oke, terima kasih sekali lagi. Itu mungkin ada tambahan dari yang lain, ada yang berulang tahun mungkin, gak ada kayaknya ya. Merolinda mah minggu lalu, gak ada ya. Oh iya, hai Mentari, happy belated birthday. Ya kalau misalnya datang kan jadi kita bisa ucapinnya lebih on time. Ya sering-sering datang ya sis. Thank you ya udah hadir. Thank you semua teman-teman yang udah hadir. Ada lagi yang pertama kali hadir kayaknya enggak ada. Oh iya, saya selalu lupa ya. Kita foto dulu ya. Saya selalu lupa. Yuk, mari kita foto dulu. Iya. Oh iya, open kamera semua guys. Kalau enggak yang kita foto profil picture kalian aja loh. Sayang. Sama tulisan doang, tulisan nama. Oke, kalau udah siap. Oke. 1, 2, 3. Devi belum, Devi masih ini. Devi sama Alvin aja nggak ada di balik layar ya. 1, 2, 3. Oke udah ya. Oke, thank you Devi yang di balik layar. Oke, baik. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih sekali kepada Kok Kris yang sudah mau hadir dan memberikan kita wisdomnya, biar kita bisa lebih mencintai Ekaristi mulai sekarang. Dan thank you semua teman-teman tim yang juga sudah hadir untuk melayani, dan juga teman-teman di belakang layar yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena mereka tidak ingin disebutkan. Tapi mereka dari PD Yakobus by the way. Ya, jadi kita semua bersatu, satu dekut sejak RHDR, jadi semuanya kita bisa jaga persaudaraan kita. Oke, thank you semua sekali lagi. Kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh nutup PD pada bulan Mei ini dengan penuh sukacita. Khususnya kami boleh diingatkan Tuhan betapa luar biasanya sakramen Ekaristi yang Engkau anugerahkan melalui putramu yang terkasih kepada kami melalui tradisi-tradisi gereja yang luar biasa kaya Tuhan. Kami bersyukur mengetahui bahwa Ekaristi menjadi satu-satunya sumber kekuatan sejati bagi kami orang beriman. Khususnya dalam gereja Katolik kami ada suatu harta yang luar biasa. Dan terlebih kami juga bersyukur malam hari ini banyak sekali teman-teman yang juga boleh berkumpul. Kami boleh men-sharingkan kerinduan kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan tetap jaga persekutuan doa kami ini ya Tuhan. Jaga setiap dari kami yang mungkin sebentar akan melanjutkan aktivitas, kami akan beristirahat, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkati, lindungi kami semua, lindungi rumah kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan boleh berkati dan kami boleh membawa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih lagi, Tuhan, acara PD kami sudah selesai, kami percaya kasih-Mu, karya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai dalam hidup kami, bahkan baru saja dimulai. Terima kasih Tuhan, semua doa ini mau kami satukan, mau kami tutup hanya di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Putra Bapa yang hidup, yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Tuhan berkati teman-teman. Kita percaya bila ada Roh Allah di dalam kita, bila Allah di pihak kita, kita menjadi lebih dari pemenang. Amin semuanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siap semuanya. Walaupun penutup, kita percaya semangat kita yang dicurahkan dari Roh Kudus tidak pernah berhenti. Amin. Siap semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi tangannya mana? Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih semangat. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Mari semua anak Tuhan bangkit. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kamera, katakan kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi, tunjuk diri. Aku lebih dari pemenang. Haleluya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir semuanya. Yesus berkati. Amin. Oke, bungkus.